Coba bayangkan seorang perempuan yang lagi sedih banget. Namanya Khawlah bin Thalabah. Dia lagi ada masalah besar sama suaminya. Dulu itu suami bisa mengucapkan kata-kata tertentu ke istrinya. Kata-kata itu bikin istrinya jadi haram buat dia, kayak ibunya sendiri. Tapi dia belum dicerai. Dia jadi terkatung-katung, sedih banget. Kebiasaan ini namanya. Khawlah sedih banget dan bingung. Dia punya anak-anak dan sudah membangun rumah tangga sama suaminya. Tiba-tiba, semuanya kayak mau hancur berantakan. Dia merasa tersesat dan butuh banget jalan keluar. Dia tahu, dia harus cari bantuan. Khawlah memutuskan untuk pergi ke orang terbaik yang dia kenal. Dia pergi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia curhat semuanya ke Nabi. Dia jelaskan ketidakadilan yang dia alami. Dia cerita tentang sayangnya ke anak-anak dan takutnya akan masa depan mereka. Nabi mendengarkan dengan sabar. Beliau mengerti kesedihannya dan posisinya yang sulit. Tapi ini masalah baru. Waktu itu belum ada petunjuk jelas dari Allah soal. Nabi juga dalam posisi sulit. Beliau mau bantu. Tapi butuh wahyu dari Allah untuk mengatasi adat ini. Khawlah merasa putus asa. Nabi dengan semua kebijaksanaannya belum punya jawaban langsung. Apa yang bisa dia lakukan? Kemana lagi dia harus pergi? Situasinya kayaknya sudah nggak ada harapan. Adat istiadat di masyarakatnya keras. Nggak ada jalan keluar buat dia. Dia merasa terjebak tradisi yang nggak adil buat perempuan. Tapi, Khawlah itu perempuan yang imannya kuat. Walaupun bantuan manusia kayaknya nggak ada, dia nggak menyerah. Dia tahu ada satu yang mendengar setiap bisikan, setiap doa dalam hati. Dia tahu ada satu yang mengerti setiap air mata. Jadi, Khawlah berharap lebih tinggi lagi. Dia mengangkat tangan dan suaranya langsung kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah tentang penderitaannya. Dia memohon belas kasihan dan keadilannya. Dia tunjukkan kelemahannya dan kepercayaannya kepada Allah. Dia tahu kalau ada yang bisa mengubah situasinya, itu adalah pencipta langit dan bumi. Hatinya penuh sakit, tapi juga penuh iman yang dalam dan kuat. Dia percaya Allah nggak akan meninggalkannya saat dia butuh. Permohonan langsung ini, berpaling kepada Allah ini, adalah tindakan iman yang luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan banget sama Khawlah. Beliau berharap bisa langsung kasih solusi. Tapi, sebagai utusan Allah, beliau cuma bisa bertindak berdasarkan wahyu. Beliau nggak bisa bikin hukum sendiri atau mengubah adat yang sudah ada. Beliau menasihati Khawlah berdasarkan pemahaman yang ada waktu itu, yang masih terbatas soal masalah ini. Ini pasti saat yang sulit buat Khawlah dan juga Nabi. Dia butuh jawaban, dan Nabi menunggu petunjuk dari Allah. Masa menunggu ini menguji kesabaran dan kepercayaannya pada rencana Allah. Khawlah, walaupun awalnya sedih, nggak putus hubungan dengan Tuhannya. Dia terus berdoa. Dia terus percaya pada kebijaksanaan dan rahmat Allah yang tak terbatas. Dia mengerti kalau jawaban itu kadang butuh waktu. Dia tahu waktu Allah itu selalu yang terbaik. Kegigihannya berdoa, penolakannya untuk putus asa, adalah bukti imannya yang kuat. Dia terus menyampaikan keluhannya. Bukan cuma ke Nabi, tapi yang lebih penting, ke Allah. Dia memperjuangkan masalahnya, bukan dengan marah, tapi dengan kesungguhan jiwa yang mencari keadilan dan pertolongan dari penciptanya. Lalu kejadian luar biasa terjadi. Saat Khawlah masih menyampaikan masalahnya, atau nggak lama setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima wahyu. Tanda-tanda turunnya wahyu sudah diketahui orang-orang di sekitar beliau. Aisyah, radhiyallahu anha, istri Nabi, kemudian cerita gimana dia dengar permohonan Khawlah. Aisyah bilang suara Khawlah pelan banget, tapi Allah mendengarnya dari atas 7 langit. Ayat-ayat mulai turun, langsung membahas situasi Khawlah. Allah, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, telah mendengar permohonannya. Dia telah menyaksikan kesedihannya. Ayat-ayat pembuka surat Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan diturunkan. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Quran Surat 58 Bisa bayangin gak gimana dahsyatnya kata-kata ini? Allah sendiri mengakui keluhannya. Dia membenarkan suaranya. Dia menunjukkan bahwa nggak ada permohonan tulus yang nggak didengar. Ini bukan cuma kemenangan pribadi Khawlah. Ini penegasan ilahi tentang keadilan untuk semua. Momen ini mengubah segalanya buat dia dan buat perempuan-perempuan yang menghadapi kesulitan serupa.
Turunnya surat Al-Mujadilah itu momen penting banget. Surat ini langsung membahas dan menghapus praktik zaman jahiliyah yang gak adil. Sebelum Islam, perempuan sering jadi korban adat istiadat yang sembarangan. Bikin perempuan terkatung-katung, nggak menikah tapi juga nggak benar-benar cerai, nggak punya hak atau pembelaan. Campur tangan ilahi ini mengakhiri bentuk penindasan ini. Allah, dengan keadilannya yang tak terbatas, nggak membiarkan praktik berbahaya ini berlanjut di kalangan umat Islam. Dia menggantinya dengan panduan yang jelas dan solusi yang adil. Ini menunjukkan peran Islam dalam memperbaiki masyarakat dan melindungi yang lemah. Ayat-ayat itu nggak cuma menyelesaikan masalah kaulah saat itu. Ayat-ayat itu menetapkan prinsip keadilan yang mendalam dalam hukum Islam. Solusi yang diberikan bukan cuma larangan biasa. Solusinya termasuk jalan yang jelas untuk rujuk dan juga tebusan buat suami kalau mau menarik kata-katanya. Ini menunjukkan pendekatan yang seimbang, tujuannya menjaga keutuhan keluarga sebisa mungkin, sambil memastikan martabat dan hak istri terlindungi. Ini membuktikan kalau hukum Islam itu lengkap, memperhatikan semua sisi hubungan manusia dan kebaikan masyarakat. Ini pesan yang jelas bahwa keadilan harus ditegakkan. Kisah yang luar biasa ini dengan indah menggambarkan perhatian langsung Allah kepada setiap orang, terutama mereka yang merasa nggak didengar atau terpinggirkan. Khawlah itu perempuan biasa, tapi permohonannya sampai ke langit tertinggi dan mendorong turunnya hukum ilahi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, semua orang punya jalur langsung ke Allah. Nggak perlu perantara untuk menyampaikan kesedihan terdalam atau permintaan mendesak. Kejadian ini dengan kuat menekankan tingginya kedudukan perempuan dalam Islam, memastikan keluhan mereka didengar dan ditanggapi dengan sangat serius dan penuh kasih sayang oleh Allah sendiri. Kasih sayang dalam ajaran Islam bersinar terang melalui kejadian ini. Jawaban Allah bukan cuma keputusan hukum, itu pesan yang menenangkan dan menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah As-Sami yang Maha mendengar, mendengarkan setiap bisikan doa, dan Al-Basir yang Maha melihat, mengetahui setiap air mata yang tersembunyi. Perhatian ilahi ini memberikan penghiburan dan kekuatan besar bagi orang beriman. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun sistem manusia atau norma masyarakat mengecewakan kita, keadilan dan kasih sayang Allah selalu ada. Kejadian ini menjadi mercusuar harapan, meyakinkan perempuan akan nilai mereka dan hak mereka untuk mencari keadilan. Iman Khawlah bin Thalabah yang gak goyah itu pelajaran penting buat kita semua. Dia menghadapi masalah pribadi yang berat banget. Norma di masyarakatnya nggak kasih dia jalan keluar yang mudah. Tapi, dia nggak biarkan putus asa menguasai semangatnya. Nalurinya yang pertama adalah cari bantuan ke Nabi, dan waktu jalan itu kayaknya buntu, dia langsung berpaling ke Allah. Keyakinannya bahwa Allah akan mendengar dan menjawab, meskipun keadaan tampak suram, sungguh menginspirasi. Ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan cuma buat waktu senang, tapi jadi cahaya penuntun di saat-saat tergelap kita. Kasih kita kekuatan untuk bertahan. Kesabarannya dalam mencari solusi itu pelajaran penting lainnya. Khawlah nggak marah atau memberontak melawan takdirnya. Sebaliknya, dia dengan sabar dan gigih memperjuangkan keadilan. Dia menyampaikan masalahnya dengan hormat ke Nabi, lalu dia mengadukan keluhannya ke Allah dengan rendah hati dan penuh harap. Ini mengajarkan kita keutamaan yang digabung dengan usaha aktif. Ini tentang percaya pada waktu Allah sambil melakukan semua yang kita bisa untuk mencari hasil yang benar. Kesabarannya bukan pasif, itu penantian aktif yang penuh harapan, diisi dengan doa dan permohonan. Kisah ini dengan kuat menekankan pentingnya berpaling kepada Allah di waktu cobaan. Saat kita merasa kewalahan, saat solusi manusia kayaknya nggak cukup, saat kita merasa nggak didengar atau disalahpahami, Allah selalu ada. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Contoh Khawlah menunjukkan bahwa menyampaikan keluhan, ketakutan, dan harapan kita kepada Allah adalah tindakan paling ampuh yang bisa kita lakukan. Dia adalah Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa. Dia punya kuasa untuk mengubah situasi apapun, memberi kelegaan dari kesusahan apapun, dan membimbing kita melewati kebingungan apapun. Kisahnya adalah bukti nyata dari kebenaran ini. Pada akhirnya, kisah wanita yang mengajukan gugatan ini jadi pengingat abadi buat semua orang beriman. Ini mengingatkan kita bahwa Allah itu adil, penyayang, dan selalu memperhatikan panggilan hamba-hambanya.
Ini menunjukkan bahwa status sosial, jenis kelamin, atau pengaruh duniawi nggak ada artinya saat seseorang menghadap Allah dengan hati yang tulus. Suara haulah, suara seorang perempuan, menggerakkan langit dan mendatangkan hukum ilahi. Ini seharusnya mengisi hati kita dengan harapan dan mendorong kita untuk tetap teguh dalam iman, sabar dalam cobaan, dan selalu siap berpaling kepada Allah, karena tahu Dia mendengar, Dia melihat, dan Dia akan selalu menjawab dengan cara terbaik. Kita sering mendengar nama malaikat Israel. Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Banyak orang mungkin merasa takut, mereka bayangkan sosok yang seram. Tapi, ini tidak sepenuhnya benar. Malaikat Israel adalah ciptaan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ciptaannya pun membawa rahmat. Israel menjalankan tugas mulia dari Allah. Dia penuh ketaatan dan kasih. Sosok malaikat Israel sesungguhnya tidak menakutkan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Dia datang bukan untuk menyakiti. Dia datang sebagai utusan Allah. Tugasnya adalah memindahkan ruh dari dunia ini menuju alam selanjutnya. Dia adalah pembawa pesan damai. Dia adalah pelaksana perintah Allah yang maha lembut. Kehadirannya adalah bagian dari rencana ilahi. Dia adalah hamba Allah yang patuh. Banyak cerita yang berbeda tentang Israel. Kadang cerita itu membuat kita salah paham. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sumber ini memberi kita gambaran yang benar. Malaikat Israel adalah malaikat yang agung. Dia menjalankan tugasnya dengan sangat teliti. Dia juga melakukannya dengan kelembutan yang dalam. Kelembutan ini adalah anugerah dari Allah. Dia adalah malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Dia adalah utusan yang penuh hikmah. Bayangkanlah seorang malaikat yang indah. Dia penuh dengan cahaya dan ketenangan. Inilah gambaran yang lebih tepat untuk Israel, terutama ketika dia datang kepada orang mukmin. Dia bukanlah sosok yang mengerikan, dia adalah seorang penolong yang diutus. Dia membantu ruh untuk berpindah dengan mudah, menuju tempat yang telah disiapkan Allah. Ini adalah sebuah perjalanan suci, bukan sebuah akhir yang menakutkan. Tugas malaikat Israel sangatlah berat. Mengambil nyawa adalah urusan yang besar, namun dia melakukannya dengan sangat halus. Seperti menarik sehelai rambut dari adonan tepung. Begitu lembut, begitu pelan, tanpa paksaan. Dia tidak ingin menyebabkan rasa sakit. Dia hanya menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Inilah bentuk ketaatan dan pengabdiannya. Dia sangat berhati-hati dalam tugasnya. Dia mengerti betapa berharganya setiap ruh. Malaikat Israel memahami jiwa manusia. Dia tahu ikatan ruh dengan jasad. Dia sangat menghargai hubungan ini. Maka dia bekerja dengan penuh kehati-hatian. Setiap gerakannya sangatlah terukur. Sentuhannya begitu ringan dan penuh perasaan. Dia memudahkan proses keluarnya ruh. Ini adalah sebuah tindakan kasih sayang yang nyata. Dia melakukannya dengan penuh kesabaran. Ini adalah cerminan sifat Allah yang maha lembut. Bagi orang-orang yang syalih dan beriman, proses ini terasa seperti bisikan lembut. Sebuah undangan yang penuh kehormatan. Undangan untuk kembali kepada Tuhannya. Kembali dalam keadaan ridha dan diridhai. Malaikat Israel memfasilitasi pertemuan indah ini. Dia adalah penyambut pertama dari alam akhirat. Sambutannya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dia membuat perpindahan ini terasa begitu mudah, seperti tidur yang lelap dan damai. Malaikat Israel tidak pernah tergesa-gesa. Dia tidak pernah memaksa ruh keluar. Dia menunggu saat yang paling tepat, saat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kesabarannya sungguh luar biasa besarnya. Fokusnya pada tugas sangatlah mutlak. Dia memastikan prosesnya berjalan dengan tenang, setenang hembusan angin pagi yang sejuk. Ini adalah janji Allah melalui malaikatnya. Dia menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Bayangkan seorang hamba Allah yang taat. Hidupnya diisi dengan ibadah dan kebaikan. Ketika ajalnya semakin mendekat, malaikat Israel datang dengan penuh kebaikan. Dia bisa muncul dalam wujud yang indah, wujud yang membawa ketenangan, bukan ketakutan. Dia berbicara dengan suara yang sangat lembut, meyakinkan ruh yang akan segera berpulang, memberikan kabar gembira dari Allah, menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan. Malaikat Israel menunjukkan kepada ruh itu, di tempatnya yang indah di surga kelak. Ini ditunjukkan bahkan sebelum ruh meninggalkan jasad. Ini adalah sebuah anugerah besar dari Allah, disampaikan melalui malaikatnya yang penuh kasih.
Bayangkan betapa bahagia dan leganya ruh itu, mengetahui tujuan indah telah menantinya. Rasa takut hilang berganti dengan kerinduan. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang nyata. Dia tidak membiarkan hambanya dalam ketakutan. Dia duduk dengan sabar di sisi orang beriman itu. Seperti seorang sahabat yang setia dan peduli. Dia berbicara kepada ruh dengan sangat lembut, mengingatkannya akan luasnya rahmat Allah, mengingatkannya akan ampunan Allah yang tak terbatas. Dia membantu ruh merasa damai dan tenteram, siap untuk perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Kehadirannya menjadi sumber ketenangan yang besar, bukan sumber kecemasan atau kesedihan. Dia membawa berita baik dari Rabbul Alamin, bagi mereka yang menjalani hidup dengan baik. Kedatangan malaikat Israel bukanlah kejutan menakutkan. Itu adalah sebuah perpindahan yang dinanti. Sebuah transisi yang damai dan penuh berkah. Malaikat Israel memperlakukan mereka dengan penuh hormat, dengan menghargai iman dan amal syalih mereka. Kasih sayangnya terpancar dengan sangat jelas. Di saat-saat terakhir yang begitu sakral ini adalah sebuah perpisahan yang indah, menuju pertemuan yang lebih indah dengan Allah. Kematian bukanlah sebuah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah pintu menuju kehidupan abadi. Allah SWT telah merencanakannya dengan penuh hikmah. Kematian adalah bagian dari rencana besar ilahi. Malaikat Israel adalah penjaga pintu ini. Dia membantu kita melewatinya dengan baik. Dari dunia yang fana dan sementara ini, menuju alam yang kekal dan abadi selamanya. Ini adalah perjalanan yang pasti dialami setiap jiwa. Sebuah janji yang pasti ditepati. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Semua rencananya selalu demi kebaikan kita. Meskipun kadang kita tidak memahaminya, kematian adalah cara kita kembali kepadanya. Kematian membawa kita ke rumah kita yang sejati. Peran malaikat Israel sangat penting dalam rencana ini. Dia adalah alat kehendak Allah yang maha bijaksana. Dia menjalankan perintah dengan penuh kepatuhan. Dia adalah malaikat yang membawa rahmat. Maka, kita tidak perlu takut berlebihan pada kematian. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Dengan menjalani hidup yang baik dan benar. Dengan selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Maka, kunjungan malaikat Israel akan terasa lembut. Pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang dinantikan. Sebuah langkah menuju kebahagiaan abadi di sisinya. Ini adalah janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Kematian menjadi jembatan menuju kasih sayangnya. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Pesan moralnya sangatlah jelas untuk kita semua. Hiduplah dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Percayalah pada setiap rencana dan ketetapannya. Pahamilah bahwa malaikat Israel itu penuh belas kasihan. Dia menjalankan tugas ilahi yang penuh cinta. Kematian bagi seorang mukmin adalah kebebasan. Kematian adalah kembalinya jiwa kepada Sang Maha Kasih. Terimalah kebenaran ini dengan iman yang teguh. Persiapkan bekal terbaik untuk perjalanan ini. Semoga kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah.